tumbuh dan berkembang dengan situasi yang ada, dengan pemikiran-pemikiran, terobosan-terobosan yang baru. Dan akhirnya di Timor Leste, tahun 2009 kita baru mulai. Proses yang saya alami di Timor Leste itu persis seperti dulu waktu kita hadir, membantu. Tahun 2009 kita diundang oleh Amo Alberti di Ainaro untuk membuka komunitas untuk membantu asrama. Dan setelah membantu asrama dengan maksudnya untuk training untuk farming yang ada, tapi ya kebun percontohan yang kita buat itu berkembang juga karena masyarakat di sana bukan masyarakat petani tapi masyarakat pembeli. Sehingga maksudnya memberikan tempat pelatihan percontohan bagi pertanian ini tidak dipandang sebagai percontohan pertanian, tapi nggak ada yang berkembang di sana. Maka setelah itu mulai saya bicara dengan Amo Armindo, jadi butuh apa sih? Kami di sekolah itu ada, kemudian mulai. Kalau bisa kami diberikan guru bahasa Inggris, saya mencari guru bahasa Inggris para buder sampai sekarang. Buder Kuncoro masih ada di sana. Butuh suatu ijazah yang pasti sesuai dengan kebutuhan mereka, walaupun kalau sekarang kita masuk di sana menjadi sulit. Bahasa pendidikan, bahasa Porto, bahasa pergaulan, bahasa Tetun, bahasa pasar, bahasa campur-campur dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan itu situasi yang ada, situasi yang sulit. Tetapi bahwa kita sadar juga bahwa kita juga kami pernah menutup satu komunitas di Sorong. Genap berusia 25 tahun kehadiran di Sorong tahun 2017, kami menutupnya karena tidak ada harapan untuk tumbuh dan berkembang. Membantu saja dengan gereja setempat. Kita kan juga kalau sudah 25 tahun belum eksis, belum punya hal yang bisa dipegang sebagai kongregasi atau sebagai yayasan, saya kira juga mangro. Maka akhirnya 3 tahun mulai 2013 saya menegaskan pada Monsieur Hila, ketemu dengan Pater Paul sebagai ketua yayasan, bagaimana masa depan kehadiran ini. Karena sekolah yang dikelola oleh Buder pada waktu itu, Buder Teva itu di SD Kristus Raja, itu berkembang dengan sangat bagus, bahkan menjadi sekolah percontohan dan menjadi sekolah internasional. SMA Agustinus yang dikelola Buder Agustono pada waktu itu masih menjadi sekolah yang terbaik di situ. Sekolah di Aimas, sekolah khusus anak-anak pribumi yang dikelola Buder Salvinus pada saat itu juga tetap tumbuh dan berkembang walaupun situasinya tidak mudah. Mungkin kalau saya bandingkan sekarang masih di Aimas itu sama seperti di Pasir Mayang, situasinya semacam itu. Tetapi Buder Salvinus pada waktu itu masih bersiteguh untuk melanjutkan ini. Dan akhirnya setelah 3 tahun berturut-turut mengadakan evaluasi dengan YPPK maupun dengan keuskupan, kita mengambil keputusan lebih baik kita berhenti. Karena memang itu daerah misi, tapi kalau kehadiran kita tidak boleh dikatakan kurang bisa diterima sepenuhnya, ya rasanya mungkin harus mengambil sikap. Dan dengan izin Dewan Umum, akhirnya kita menutup satu komunitas di Keuskupan Sorong pada waktu itu. Nah, pada 2021 ini setelah 100 tahun FIC hadir di Indonesia, saya kira kita dihadapkan kepada situasi yang menuntut kreativitas dan keberanian untuk mengeksplorasi maupun berinovasi dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Saya salut dengan teman-teman yang ada di sekolah-sekolah yang sungguh mengupayakan mencari terobosan, membangun jejaring dengan yang lain sehingga kerasulan pendidikan itu dapat memenuhi kebutuhan dan dapat sesuai dengan regulasi yang ada di mana para buder, para bapak ibu kepala sekolah itu hadir dan menghadirkan diri. Sehingga tradisi pelayanan bagi pendidikan itu sungguh-sungguh masih terjaga sampai sekarang. Kita ingin tetap bertekun dan setia di dalam kerasulan, walaupun sulit, walaupun tidak memuaskan, walaupun kadang-kadang mengecewakan, dan tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi semua yang tadi saya sebut hal yang negatif tadi tentu adalah dari kacamata rasa pangkrasane awak dewi kita sebagai pribadi manusia. Dan dalam situasi semacam itu harus ada keberanian untuk menegas apa maksud Tuhan dengan kehendaknya dalam situasi semacam ini. Maka improvisasi yang dibuat oleh para buder dan ketegasan buder, lebih baik saya mengambil sikap
dan berbuat salah daripada saya tidak mengambil sikap dan tidak tahu di mana salahnya. Karena dengan mengambil sikap dan menjadi salah, saya tahu bagaimana benarnya. Itu adalah suatu hal yang bagi saya sangat luar biasa yang diambil oleh para Bapak Ibu guru dan buder dengan situasi yang ada semacam ini. Sebagaimana Bapak Uskup dan juga Bapak Paus mengingatkan kepada kita, khususnya bagi para buder, pada pemeluk bakti, kita dipanggil untuk membangun jembatan kerjasama. Dan itu juga bagi kita semuanya, Yayasan Pangudul, Bapak Ibu Guru dan semuanya. Untuk membangun jembatan kerjasama dengan semua yang berkehendak baik. Baik rekan kerja, baik gereja, maupun dinas setempat. Ini menjadi suatu hal yang harus kita upayakan di dalam menjalankan tugas kerasulan kita. Maka kalau kita melihat dari rangkaian yang sudah tadi saya sampaikan, bagaimana memelihara amanah pendidikan, ya tentu kita tetap sadar bahwa ada dan hadir kita, itu adalah menjadi wajah gereja. Kita membantu penyelenggaraan pendidikan di gereja setempat, dan itu sejak awal, itu ada, itu disemangati, itu dilahirkan, dan akhirnya memunculkan kesadaran baik Rutan, Bernardus maupun kita semuanya, baik di Indonesia ini maupun di provinsi-provinsi yang lain. Maka kehadiran kita mestinya adalah mengikuti arah dasar gereja setempat. Maka menjadi suatu hal yang penting pada saat kita juga terlibat di dalam kehidupan menggereja, sehingga kita mengerti arah dasar gereja atau keuskupan setempat. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, kita sadar bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan kita, pada awalnya kita menerima pelimpahan. Kita mengambil alih pengelolaan ini karena kita sudah tahu kekuatan kita sendiri, para buder sendiri, baik sumber dayanya maupun daya dukungnya, sarana prasarananya, dan juga penerimaan dari gereja dan masyarakat. Maka kehadiran kita dalam rangka pendidikan ini adalah demi pendidikan masyarakat dan kehadiran gereja. Kita diharapkan menjadi realistis terhadap kemampuan yayasan dan kongregasi. Slide-nya, next slide-nya. Itu yang ada, bahwa kita mesti realistis dengan kemampuan yayasan dan kongregasi kita. Dan pada saat kita realistis dengan kemampuan kita, sebenarnya kita ditolong untuk lebih berpikir objektif. Kepada siapa saya harus bertolong-tolong, kepada siapa saya harus membangun kerjasama, dan kepada siapa saya harus belajar. Itu hanya mungkin kalau kita terbuka dan realistis dengan kemampuan yang kita punya. Kalau masih merasa besar, akhirnya kita sudah mandek. Kalau kita merasa mampu, akhirnya juga mandek. Karena kita merasa bisa, ya artinya tertutup, ada pertolongan-pertolongan dari teman yang lain atau dari siapapun. Lalu dalam perkembangannya, kongregasi mendirikan yayasan sebagai badan hukum pendidikan itu semata-mata untuk menjaga eksistensi sebagai lembaga pendidikan. Jadi status sebagai badan hukum ini menjadi suatu jaminan kualitas atau mutu layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Maka pelaksanaan karya perasulan pendidikan ini menjadi satu cara kita menghadirkan kerajaan Allah. Dan harapan kita masih menjadi lembaga institusi yang terpercaya dalam hal ini. Lalu setelah lembaga itu didirikan, akhirnya kita diharapkan semuanya dan kedepannya untuk memantapkan tata kelola. Yang satu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat dan gereja serta dinas pendidikan setempat. Maka ya dengan situasi-situasi yang ada, ya kita tetap mencoba melihat dengan situasi yang dituntut oleh masyarakat, oleh gereja, kita berani berdiskusi secara terbuka, apakah ini betul-betul memang dibutuhkan oleh masyarakat, apakah ini memang diakui keberadaan sebagai gereja, atau mungkin hanya menjadi suatu bentuk monumen yang hadir di dalam gereja. Perlu keterbukaan, perlu mengajak siapapun, terlebih gereja dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan kita. Yang kedua, kita perlu menegaskan identitas kerasulan pendidikan kita dalam kebijakan-kebijakan kapitol, dan setiap tahun itu selalu. Dan suatu hal yang mengesan bagi saya, paling tidak dua kali kapitol 2012-2018 ini, adalah soal penegasan bahwa kerasulan pendidikan ini merupakan aktualisasi dari spiritualitas Allah adalah kasih.
Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah soal keberpihakan kepada orang miskin. Yang ketiga adalah kemantapan tata kelola sekolah. Jadi soal regulasi, soal tata kelola diharapkan sungguh-sungguh mengikuti kebutuhan yang ada dan diharapkan selalu aktual dengan situasi yang ada. Maka saya salut dengan para buder yang punya relasi dalam menyelenggarakan sekolah dengan inovasi-inovasi yang ada, dan saya bangga dengan mereka semuanya, dengan para buder. Dan itu yang selalu bisa saya wartakan kepada tempat yang lain. Bahkan di sekolah yang besar, saya katakan, Mbak, kamu itu belajar dari sekolah yang kecil. Memang itu sekolah pinggiran, tetapi bagaimana menyikapi suatu perubahan, suatu musibah ini dengan cepat dan tepat. Dan pada saat menanggapi dengan situasi yang tepat dan tepat, ya perubahan demi perubahan itu selalu bisa diikuti terus-menerus. Next. Para buder saya contohkan di sini, saya sangat senang. Saya ingin mengenang saudara saya, Buder Martin Dario, yang sebagian besar hidupnya dibaktikan untuk pendidikan di Malawi. Bagi saya, seorang Martin Dario ini, saya hanya mengalami diajar oleh dia 1 tahun waktu di SPG Don Bosco, tapi berkesan bagi saya. Orang yang sangat supel, tetapi orang juga yang jelas bagaimana mengajak, melibatkan semua yang ada di sekitarnya. Maka di Malawi dia tidak hanya menjadi pemimpin kongregasi, tidak hanya menjadi formator, tidak hanya menjadi kepala sekolah, tapi juga menjadi staf ahli pendidikan di pemerintahan. Dan sampai akhir hayatnya pun dia masih dikenang, masih dilibatkan dalam karya pendidikan, khususnya bagi pendidikan guru. Memang kelihatannya sederhana, tapi kesederhanaan di sini itu menjadi suatu hal yang berbeda keberartiannya di sana. Maka keberartian kehadiran kita bukan diukur dari pengaruh yang kita buat sekarang ini, tapi arti bagi yang dilayani maupun menjalankan kerja kita. Sampai pada saat-saat terakhir dia sudah berjanji mau kembali. Sampai saat-saat terakhir dia berangkat, dia masih telepon dengan saya dan saya mengatakan, kapanpun kamu kembali, saya dengan senang hati menerima kamu. Kalau kamu kembali mau tempat di mana saja silahkan kamu pilih. Saya dengan senang hati akan mengantarmu, menerimamu. Suatu keterbukaan sebagai orang senior kepada kami, seorang muda. Suatu keterbukaan orang yang berpengalaman kepada kami sebagai orang muda untuk memberikan contoh, memberikan didikan, bukan dengan menggurui, menasihati atau dengan kekerasan kepala, tapi dengan teladan. Mencoba mengerti, memahami. Baru dia mengatakan, dan ini bagi saya adalah model buder FIC yang sungguh-sungguh memahami situasi dan kondisi yang ada. Next. Saya berharap para saudara semuanya, para buder akhirnya, kita semuanya ingin tumbuh di dalam keseimbangan sebagai pribadi, sebagai satu persekutuan dan kerasulan. Sebagai pribadi, saya mengajak kita semuanya, para bapak dan saudara semuanya, kalau kita punya daya dampak, ya kita mesti belajar dari siapa? Dari guru utama kita. Konstitusi kami mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang lebih baik, itu berarti berkembang ke arah Yesus. Semakin menyerupai Yesus, menimba kehidupan dari hidupnya, menjadikan kabar gembira kerajaan Allah menjadi pesan bagi kita masing-masing, dan diwujud nyatakan dalam keterbatasan dan kelemahan, tapi juga dalam kekuatan rahmat Allah yang mengangkat kita melampaui diri kita. Jadi saya sadar kelemahan keterbatasan saya, oke, dikatakan kurang ini, kurang itu, oke, tapi saya hanya mengandalkan kekuatan rahmat Allah. Bukan berarti menutup telinga, tetapi ya akhirnya saya serahkan kembali kepada Tuhan. Kalau saya sudah mengupayakan sebisa, sekuat, semampu saya, akhirnya juga tidak berubah, keluar dari masalah itu, ya saya serahkan kepada Tuhan. Ini adalah sikap mental pribadi yang harus kita bangun bersama-sama. Yang kedua, dalam tugas kerasulan kita, masing-masing, Bapak Ibu Guru dan para buder, tugas kita masing-masing dipandang dalam terang tugas kerasulan bersama dan dalam persatuan dengan gereja. Kita tidak keluar lepas dari gereja. Berbagai karunia tapi satu roh. Berbagai pelayanan satu Tuhan. Dan kita dipanggil untuk membahagiakan sesama, terutama yang membentuk persekutuan dengan kita.
dipanggil dan diutus bersama untuk ikut serta dalam karya Yesus, menjadikan diri bermanfaat sedapat mungkin. Jadi panggilan pribadi kita juga mengandung konsekuensi panggilan sosial. Jangan sampai kita dipanggil kemudian menjadi sandungan bagi yang lain. Tuhan kita berbagi pelayan dalam satu Tuhan, tapi juga dipanggil untuk membahagiakan sesama. Itu mestinya kita bentuk juga, kita buat juga dalam persekutuan kita, baik dalam komunitas maupun dalam kerasulan kita. Dan yang ketiga, tanggung jawab kerasulan menjadi lebih kaya dan berakar mendalam jika sediakan waktu untuk berefleksi dan berdoa, berkontak sungguh-sungguh dengan sesama, berpartisipasi dalam kehidupan persekutuan dan beristirahat rekreasi. Perlu membangun keseimbangan dalam hidup kerasulan kita, sehingga tidak menjadi capek, lelah karena hal yang tidak perlu, karena kita terlalu sibuk dengan urusan kerasulan kita, tapi lupa menjaga kebutuhan fisik kita, kebutuhan sosial kita, dan juga waktu yang diperlukan untuk hening, untuk refleksi, untuk berdoa, sehingga apa yang sudah kita lakukan bisa kita hadirkan dalam terang rahmat Tuhan. Dan akhirnya para saudara yang terkasih, para buder, sebagai penutup dari semua yang saya sampaikan tadi, saya hanya menegaskan yang pertama bahwa akhirnya dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketidakmampuan kita, ya semuanya itu hanya terjadi kalau kita bersama dengan Tuhan. Artinya ya Roh Kudus sendiri yang akhirnya memimpin perjalanan hidup kita dan hidup kongregasi kita. Tapi dengan catatan, dengan syarat bahwa kita, kongregasi, pribadi kita, terbuka untuk karya Roh Kudus ini. Dan Roh Kudus bisa berkarya lewat siapapun. Yang kedua, karya kerasulan pendidikan, yang selama ini kita upayakan sebenarnya secara regulatif, secara konstitusional, merupakan aktualisasi spiritualitas Allah adalah kasih. Menghadirkan kerajaan Allah bagi anak-anak, bagi masyarakat, bagi orang tua yang kita layani. Ini tidak mudah, tapi harus kita sadari. Dan pada saat kita membangun satu kesadaran ini, saya kira kita akan tertolong membangun sikap atau disposisi bagaimana menghadirkan diri, baik sebagai guru, sebagai pendamping, sebagai kepala sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan iman, pembentukan karakter, pengupayaan keunggulan akademis dan keterampilan, serta perhatian terhadap yang miskin dan membutuhkan, mestinya menjadi fokus pelayanan kita. Dan itu sudah dimulai sejak dulu, sejak awal bernyanyi kongregasi, sejak kehadiran dalam karya di Indonesia ini, kita dikenal di situ tempatnya. Kalau banyak tarekat-tarekat, yayasan-yayasan yang belajar, ya karena melihat dan mengakui itu, atau mungkin mereka yang ada di sana pernah mendapat pelayanan pendidikan dengan sekolah kita. Dan mereka ingin kembali mencecap dengan situasi yang ada. Sekarang kita apakah terlena dengan nama besar kita, atau kita juga beradaptasi, berimprovisasi sehingga tetap menjadi aktual. Dan bagi kita, khususnya bagi para buder, dan siapapun yang ada dalam kongregasi ini, baik awam maupun buder, kepemimpinannya khususnya bagi para buder adalah kepemimpinan religius, buder khususnya. Bukan hanya profesional, tapi profesional sebagai seorang religius. Harapan kita semacam itu. Ada rasa rohaninya, ada nilai rohaninya yang terasakan. Dan kepemimpinan yang kita bangun, harapannya adalah kepemimpinan kolegial partisipatif, komunikatif, mengedepankan persaudaraan sejati, mengutamakan pendekatan personal, kekeluargaan, dan manajemen yang tertata. Bagian yang terakhir ini yang menjadi satu catatan penting bagi kita. Kalau kita ingin hidup 1000 tahun yang akan datang, maka harapan kita, mereka yang lahir setelah kita menemukan manajemen yang tertata di tempat di mana kita berada. Sehingga kita belajar dari dokumen-dokumen tata kelola maupun budaya organisasi sekolah maupun yayasan yang tertata ini. Dan yang terakhir, saya mengajak para saudara semuanya untuk membangun komunitas kita sebagai yayasan maupun sebagai sekolah untuk menjadi komunitas beriman. Karena kita hadir untuk menghadirkan gereja. Iman di mana kita mengandalkan campur tangan Tuhan, kita melibatkan campur tangan Tuhan, dan kita menyerahkan semuanya dalam campur tangan Tuhan yang berkarya melalui kebijakan kita maupun orang-orang yang bekerja sama dan kita layani. Dan akhirnya, ya semuanya kita letakkan dalam perlindungan Santa Peran Maria, Bunda kita.
Terima kasih, saya kembalikan pada host. Baik, terima kasih Bruder Dwi. J, langsung saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bruder Bapak Ibu? 1-2 pertanyaan. Ada pertanyaan, Bruder Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada, J. Baik, terima kasih Bruder Dwi atas materinya. Semoga dengan semangat Monsinyur Rutten dan Bernardus Hugan, kita semakin teguh dalam niat dan tindakan, tulus dalam pelayanan, pendidikan, dan dapat lebih mengaktuskan, begitu Bruder, mengaktualkan pendidikan Katolik. Dan kita juga diingatkan kembali bahwa tujuan kerasulan Kongregasi FIC adalah demi kemuliaan nama Tuhan dan pertumbuhan kerajaan Allah. Begitu kesimpulan yang bisa saya tarik. Terima kasih Bruder Dwi. Tidak ada pertanyaan, J, Bruder Bapak Ibu? Masih ada waktu 30 menit. Saya ingatkan kembali, untuk yang belum mengisi presensi, dimohon untuk berkenan mengisi presensi. Dan mungkin foto untuk sesi pertama, mohon Bruder Bapak Ibu, open cam dan nama sesuai dengan format yang telah saya berikan tadi. Monggo, Bruder Bapak Ibu bisa open cam untuk keperluan foto. Mr. Dani mungkin bisa dengan hitungan. Siap. 3, 2, 1. Slide 2. Sekali lagi. 3, 2, 1. Sudah selesai, terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Dani. Semuanya, matur nuwun. Kalau tidak ada pertanyaan atau ditutup saja, Bruder Bapak Ibu, nanti kita lanjut lagi di Zoom ini mulai pukul 1 dengan materi kedua, karisma dan spiritualitas Bruder Guru yang akan dibawakan oleh Bruder Petrus Suparyanto. Dan mohon Bruder Bapak Ibu nanti ketika akan bergabung lagi di Meet, tetap mencantumkan nama sesuai dengan format ya, supaya mempermudah kami memasukkan ke dalam Zoom. Begitu, kita akan bertemu lagi jam 12:50. 12:50 kita bertemu lagi dalam Zoom ini. Terima kasih Bruder Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berefleksi mandiri. Tuhan memberkati. Selamat pagi, terima kasih. Mbak, bisa presensi gimana, Mbak? Bagaimana, Bruder? Presensinya gimana ya? Oh, presensi di kolom chat, Bruder. Saya Di kirimkan nanti, J. Rasa anu gawe-gawe ut. Rasa panas-panas. Tanda tangan presensi menurut honor itu. Gawe panas-panas. Mulai. Ya, budaya itu gawe panas-panas. Disebut ya Sukaraja, wah jangan. Kita sebut lah. Presensinya sedang diantar Dedar. Tunggu saja, sabar. Selamat berefleksi mandiri, Bruder Bapak Ibu semuanya. Sekarang boleh makan dan minum. Bruder.